Coba play Daniel. Kenapa gitu feel-nya? Memang gitu Daniel. Enggak, Ini bertanya ya. Kayak di bar yang nggak tepat gitu. Nggak, kok nanya loh ini. Kalau memang seperti itu ya udah. enggak seperti itu. Mereka Kira-kira menurut kamu apa yang berbeda intro kedua sama intro pertama? coba ulang intro duanya. Boleh. Ya bisa sih drumnya itu sih kayak gitu. Bisa-bisa aja sih. Oke, kok kasih tahu ya. Jadi yang di intro kedua itu sebenarnya bukan soal mainnya gimana, tapi bisa dirasakan balancing sound tiap instrumennya itu di intro kedua itu dia nggak se kalau yang intro satu tuh masih agak rapi tuh, balance tuh antar. Coba ya denger dikit yang intro satunya dan yang habis itu pindah ke intro 2.
Iya, ada yang nggak rapi, tapi apa itu? Bass. Ya benar, bassnya nggak rapi. Itu dia itu nonjok sendirian itu. Sebenarnya Dia kurang, dung, cukup dung. perlu dikurangin dikit aja gitu. Kok lupa ini kita record lagi atau kita nge-copy dari yang intro pertama? Lupa juga. Kopi sih kemarin. Nge-copy ya. Kemarin kan dibawa dari sini ke sini. Nah, kalau terjadi perbedaan ya sebenarnya intro duanya Intro duanya. intro dua. Drum intro keduanya Drum ya. kita nge-record ulang atau Ya record ulang. Drumnya record ulang. Karena beda feelingnya. drumnya VST lagi, kok bisa beda sendiri? Sebenarnya sama ya bassnya ya, tapi kenapa bassnya itu terasa kayak kok kayak dia beda sendiri gitu? Berarti pasti ada salah satu instrumen yang mungkin kurang nutupin atau kurang nempel shakernya. Drumnya. Kemungkinan besar sebenarnya drum, karena kan drum itu kalau di main, kita kan kalau misalnya Daniel mainkan sesuatu yang sama kemudian 2 kali gitu kan, salah satu yang susah di copy dari yang pertama itu, walaupun mainnya sama ya, misalnya kamu main drumnya sama persis tuh intro 1 intro 2, yang nggak bisa kamu tiru dari percobaan pertama itu kekuatan kamu pas nekan yang pertama kali, nah itu nggak bisa di copy tuh. Nah, jadi kita perhatiin ya drumnya, kita solokan drumnya terus kita dengerin. Kita bandingin sama yang kedua. Intro 2 slightly, really slightly lebih pelan dikit dari yang pertama kalau Daniel jeli. Yang pertama. Oh, Bisa kan slightly. Nah, record ulang. itu yang bikin nggak harus di record ulang, kita gedein aja itu. Jadi kita gedeinnya gimana nih, masih ingat gak yang itu normalize? Coba itu kolomnya udah koko buka. Nah, Daniel harus jeli loh area-area kayak gini, producing itu di telinganya tuh harus jeli itu. Ini kan. Hah? Ini. Oh edit ya. Function atau edit? Function. Function sih kayaknya. Kalau normalize region gain itu bisa tuh. Ini. Nah, di sana kan ada minus 23. Berarti kalau kita mau gedein dikit, berarti jadi minus 22, minus 21. Yang jelas bukan dinaikin ya, karena angkanya minus. Minus ya. Ya, tetap harus minus, karena dia minus 23. Berarti kalau Daniel mau gedein dikit, jangan minus 25, tambah turun. Ingat, dia minus. 22. Nah, coba segitu. Oke. Yang penting setelah di apply itu adalah bassnya jadi terdengar rapi, karena dia nggak kekurang, karena drumnya nggak kekurangan power. Coba apply dulu. Nah, ada 2 cara nih, Daniel mau dengerin drumnya dulu bandingin yang pertama kedua, atau langsung memang dibuka aja semuanya. Bandingin 1 dan 2 dulu. Oke, nah coba di play di intro 1. Gimana? Coba full ya. Coba full.
udah lumayan better. Nah, bayangkan perbedaan 1 dB doang loh itu di bagian drumnya, itu bisa ngerubah. Oke, next berarti kita mau kita mau nambahin verse di putaran kedua. Berarti di verse putaran kedua drumnya tentu sudah bermain. Berarti copy dulu yang ini. Tong 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 tong. Kalau kita mau copy, kita copy. Nih, lihat perbedaannya di verse pertama apa yang nggak ada, apa aja yang nggak ada. Drum sudah pasti nggak ada nih di bagian verse pertama Drum nih. nggak ada. Drum nggak ada, Bass gak ada. bass nggak ada. Gitu. Apa yang akan tetap stay itu kan sebenarnya piano. Nah, piano ini ada opsi kamu mau copy aja dari permainan yang pertama atau nge-record ulang. Kalau memang misalnya pingin jadinya berbeda aja gitu. Nge-record ulang aja lah. Nge-record ulang aja, oke. Berarti kita sambungin ini sini ya. Udah terkonek. Nah, coba gimana caranya supaya Logic Pro-nya mendetect PSR kita. Bikin new slide. Enggak. Karena sudah ada itu tracknya sendiri. Yang Daniel perlu Logic ini Pro-nya. ini. Nah, ya. Logic Pro-nya ini belum tahu kamu mau pakai apa. Udah. Nah, itu. Nah, baru gimana cara nge-recordnya? Record dari sini ya. Hmm. Sini dulu ya. Hmm. Oh, bagus. Salah pedal. Mana pedal? Dari mana? Baru kenapa Daniel nggak mau pakai notnya aja untuk record? Oh, karena banyak suara drum di sini ya. Daniel tanya, kok pedalnya? Ini rumah lo. Dari tulisan pedal. Food ya. Ya. Coba diuji. Udah. Belum juga. Soalnya kebetulan kamu salah colok. Kamu udah benar di foot pedal, tapi dia ada foot pedal 1, foot pedal 2. Masukin kedua. Coba dulu. Nah, kadang-kadang kalau belum berarti switch di bawah ini kadang-kadang perlu dipindahin. Nah, cuma Daniel yang kamu perlu perhatikan tadi, ini kamu sebenarnya nimpa hasil rekotan sebelumnya nih. Ini kalau misalnya kita soal di sini kali. Ya, memang dia bikinnya ya. Nih, satu file ini dia konservasi. J-nya kan banyak tracknya ini. Nah, kalau mau tetap rapi, sebenarnya adalah terus tadi kamu nge-record di intro sih sebenarnya. Caranya adalah ininya dimasukin aja dulu. Jadi kayak kita simpan dulu. Nah, baru kita bisa mulai nge-record ke sini. Oke, coba ulang, disimpan dulu. Bagian track piano yang bagian intronya tuh disimpan dulu. Yang ini ya. Simpan aja
Enggak, harus kursornya harus berubah. Kanan itu kan masih pas kursornya kayak gitu. Baru Kamu tekan dulu supaya terpilih dia. Baru kamu sambil kamu tekan ininya, kamu geser. ke sini. Ke arah kiri. Kurang nekan itu kayaknya dan. Tanda ini kan. Iya. Nah, seperti itu. Udah. Ya, simpan aja. Itu nggak hilang kok. Nanti baru tinggal kita kembalikan aja. Dengerin tempo. Ulang aja. Ya, nggak apa-apa. Itu normal ya Daniel. Mau Koko, mau Ko Joseph, semuanya kayak gitulah. Enggak namanya selesai langsung. Hah? Loh, habis first kan ada pre-chorusnya, ada chorusnya. Ada chorusnya. Oh iya. Nggak mau sekalian aja. Oh ya, ulang dulu. Karena yang susah tuh gini Daniel, kalau kita record satu-satu kan power kita nanti berubah-ubah. Jadinya setiap section kita harus benerin. Memang nggak apa-apa sih. Makanya aku sebenarnya tetap lebih suka nge-record tuh VST. Karena kita bisa edit. Just, kalau ini ngeditnya bisa, tapi ya itu.
Kalau habis tuh sebenarnya jangan secepat itu dan kadang-kadang nggak apa-apa kasih sedikit ekornya panjang di belakang. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu kita ternyata butuh fade outnya itu sepanjang itu. Nah coba di play seperti biasa ngecek tempo kita udah benar atau enggak. Boleh solokan piano. Solo kan? Enggak, kamu solo kan memang cuma ada track itu. Itu antara glitch on software atau memang pas recordingnya ada trouble. Coba save, kamu save di shutdown logicnya baru buka lagi. Save ini ya. Enggak, save projectnya aja. Command S aja. Oke. Nah, coba Itu ditutup. save kan? Ya, udah. Kalau belum nanti ada peringatannya tuh keluar pas mau di shutdown. Nah, dibuka lagi logicnya. Nah, coba play lagi. Masih sama nggak hasilnya? Coba play yang bagian chorus sebelumnya. Ada masalah nggak? Kalau nggak ada, memang berarti hasil recordingnya bermasalah. Chorus. Enggak, yang belakangnya maksudnya. Dibuka dulu solonya. Nah, dibuka, play bagian-bagian sebelumnya. Ada kendala nggak? Di sini. Nah. Berarti coba gainnya dikurangin sih dan yang Pianonya. enggak, pas mau nggak mau kita harus record ulang. Cuma ini volumenya kamu jangan mentok juga mungkin. Yang di sini ya. Hah? Yang di bagian mana? Iya, kita harus nge-record ulang lagi bagian pianonya itu. Oh, bagian piano ini. Di delete aja. Kan kita nge-record ulang, tapi nge-recordnya mungkin dikurangin dikit volumenya. Ini kan kamu pakainya mentok nih. Oh, Coba deh. oke. Coba dikurangin segini. Kita pertahankan verse-nya aja. Coba dengar dulu. Goyang tuh kabelnya tuh. Menurutku kok kabelnya sih. Tapi memang bisa juga sih laptop laptopnya itu.
coba record ulangnya, perhatikan timing. Ada dua opsi sebenarnya Daniel. Kalau misalnya kesulitan kan, ya udah bikin track baru, bikin recording di sana. Jadi kamu tetap bisa jalankan yang lama itu sebagai guide. Karena kan kamu nggak tahu di mana, belum ada track lain kan untuk jadi penuntun kapan timing kamu bisa masuk nge-recordnya. Nah sinyalnya udah keluar, tapi jangan lupa outputnya supaya nanti pas kamu play itu kan pilihannya mesti no output itu harusnya. Stereo. Nah, dan sambil di play kan itu, tapi yang bagian yang salahnya tuh dimasukkan dulu supaya nggak keganggu nanti. Ini kayaknya mau ke repeat chorus nih dia. Nah, dimasukkan di sana aja. Ya, kira-kira aja Daniel. Segini ya. Nah, kira-kira aja, nggak harus rapi-rapi banget. Nanti kita nge-record di bawahnya. Langsung aja tekan R-nya. Nah, siap-siap timing bakal nge-record. Nah, sekarang baru kita bawa tracknya itu ke satu track yang sama supaya kita nggak usah ya, cuma harus lebih mindahinnya. Perhatikan dulu timing. Pertama-tama kamu perhatikan track yang satu, timing selesainya di bar berapa. Zoom in dikit dan ya, di zoom in dikit itu terlalu zoom out tuh. Nah, karena harus pas banget, harus tahu kamu diketukan mana dia. Itu belum terkat sampai rapi itu, yang track 1 pertamanya. Nah, disimpan lagi tuh. Itu kan masih ada lebih beberapa ketuk tuh track pertama itu. Simpen dikit ya. Nah, karena kamu mau nyatuin yang di bawah itu ke atas loh. Jangan sampai dia nanti overlapping. Nih, aku kasih contoh dulu. Berarti kan di grid ini. Nah, Koko simpan sampai sini. Habis itu Koko udah tahu yang bawahnya udah pasti ngikut karena kita tadi nge-recordnya kan barengan. Kalau nggak kurang rapi dikit di zoom in. Nih, perhatiin yang ini Koko pindahin ke atas. Nah, J-nya mereka nyambung. Tuh, jadi begitu deh. Ya, coba Daniel belajar ya. Aku balikin ke awal. Nah, nih balik ke awal. Ya, di zoom in karena kita harus rapiin sampai benar-benar diketukannya itu, potongan kue kita tuh harus pas banget. Ini ya. Nah, Ini pindahin ke atas. jangan langsung pindahin. Itu sudah rapi belum? Kamu harus pastikan dulu. Harus di play dulu ya. Di play dulu. Nah tuh kan ada lebih tuh. Kita nggak mau lagi loh bar satunya itu. Nah perhatiin aja.
Kamu hafal aja grade-nya. Karena kita recordnya sesuai tempo, dia pasti ngikuti. Nih, berarti yang sampai sini intinya dia grade-nya. Kurang tengah itu ngomongnya. Nggak gini, kamu cara untuk ininya ini adalah kan udah begini. Kamu tekan di sini, habis itu satu jari itu ngegeser. Begitu. Jangan kamu pakai jari kamu yang nekan ini untuk ngegeser, nggak gerak-gerak itu. Pakai dua jari. Coba. Dua jarinya kalau bisa di tangan yang sama, Daniel. Jangan kebiasaan pakai dua tangan gitu, beda jari. Nih. Kamu pakai ini untuk nekan, ini untuk ngegeser, gitu ya. Tunggu, ini terlanjur bergerak. Lepasin dulu. Dah, coba. Ini tekan. Ini tekan. Nah, geser kurang bawah aja dikit kamu tadi tahu. Nggak, pilihan kursor kamu nih, kamu cenderung ke atas kan, coba agak tengah dikit. Ya kira kurang lebih seperti itu. Masih nggak bisa sih. Bentar, coba. Oh, jangan pakai jempol lah, agak jauh kan. Pakai ini, telunjuk sama jari tangan. Telunjuk nekan. Nih, Koko kan udah nekan nih. Baru jari tengah Koko ini mengendalikan. Buka tutupnya. Ini agak tengah dikit ya. Enggak, kenapa? Di Koko nggak ada masalah. Oh, ini Daniel, kamu taruh ke atas nih masih. Nih, perhatiin ya, ini kan agak ke atas, logonya begini nih. Ini kita agak ke bawah ya. Beda kan? Ini yang benar nih. Beda logo ya. Lihat. Pas terlalu ke atas kayak gini dia. Nah. Oh. Berarti yang ini ya? Iya, logonya seperti itu. Ya, sampai ke kursor yang tepat. Nih. Nah, langsung aja nih. Bawah nih juga. Nah, disimpan dulu, jangan langsung pindahin. Itu masih ada kotor-kotornya tuh, lepasin aja. Udah nggak bisa rapi itu. Oke, nah kebetulan rapi. Oke, lalu langsung rapiin juga sesuai dengan grade yang kita mau kan. Potongan kita terakhir sampai sini. Berarti ini juga harus dipotong setara dengan itu. Oh, ini potong. Ya, sama caranya kayak tadi. Belum dipilih. Klik dulu sekali. Nah, geser kursornya. Oh, ini ya. Nah, tadi itu udah tepat tuh, kurang ke kiri. Coba. Nah, sampai berubah gini. Sampai seperti itu, coba. Nih. Bukan ngikutin ini ya, dan yang ngikutin ini. Ini kebetulan karena udah kamu geser aja tadi. Ikutin yang kesini ya? Iya, ini kan potongan terakhir kita Ya. mau nyambungin. Nah, kalau masih ada ini kan, ini bakal overlapping sama ini, jadinya ketutup permainan yang itu. Ini udah di ini kan? Udah, coba aja play. Udah sampai terakhir nggak itu? Nah, tuh kan. Jadi patokannya jangan ini, karena ini kebetulan tadi kamu geser. Bawah dikit. Nah. Kesini ya? Ya, samakan dengan atas. Sini. Nah, baru pindahin ke track yang sama. Pindahnya sama kayak gini juga. Kamu tekan apa itu? Cancel. Kalau untuk mindahin, sebenarnya cuma geser gini aja. Sama. Daniel harus membiasakan pakai dua jari. Jadi ada satu tangan nekan, satu tangan ngegeser.
paling benar tuh pakai mouse. Mouse itu banyak banget fungsi. Mouse lebih gampang. Lebih gampang sih. Ya ada orang yang terbiasa pakai trackpad ya. Koko sampai hari ini nggak terbiasa pakai trackpad doang. Nah coba di play. Nah itu kan ada sedikit putus karena nggak rapi tuh jalinannya. Kita lihat nggak rapinya di mana. Kita zoom in aja. Sebenarnya dari sini pun udah kelihatan nih ada bolong dikit. Nah, nih. Grade-nya itu di sini dia. Tapi dia kan di sini. Perhatiin, grade-nya ini nih, garis putih yang samar-samar. Nah itu ngebikin ada space kosong dikit. Jadi kita rapiin. Panjangin sini. Nah, baru kita coba play. Oh sorry, ini grade-nya 130 ini. Oke, pianonya udah jadi. Tapi kita normalize dulu. Nah, coba di normalize dulu dua file yang kita record terakhir itu. Supaya volumenya setara dengan track piano sebelumnya. Normalize. Iya. Normalize gain. Kamu belum pilih itemnya. Ini. Nah, itu item yang pertama. Ingat ada item yang kedua. Sekalian dipilih juga. Kalau ngepilihnya mau sekaligus dua itu kan, itu kamu harus tekan. Misalnya mau pilihnya ini, sambil tekan tahan komen, kamu pilih juga yang ini. Komen, baru ini. Di sini komen nggak? Kalau gitu shift coba ya. Atau pakai klik kanan, kemudian di highlight dua ini. Gitu. Klik kanan ya di sekitar sana. Nah, jadinya udah terpilih dua-duanya kan. Nah, baru pilih normalize ya. Normalize gain ya. Region D. Enggak. Apply normalize Apply. bawah. Itu tadi udah kelewatan Ini. itu. Nah. Nggak mau ya, coba function lagi. Coba yang normalize biasanya. Ini. Nah. Nah, minus ya sekitaran itu aja. Harusnya masih sama dengan yang tadi. Apply. Nanti kalau ada pengurangan penambahan beberapa dB itu setelah udah semua tracknya sih tersedia. Nextnya coba record. Lihat, terserah Daniel sih mau record apa duluan. Drum. Oke, drum. Nanti buat di channel drumnya juga ya. Ini sama ya? Suara drum. Semoga ya. Kok nggak ingat juga ya pakai apa. Nah, sama record aja di channel audio terakhir tuh. Nanti kita pindahin ke channel drumnya. Record dari sini ya? Langsung aja di sana. Langsung di mana? Nggak, tetap di sini. Nggak usah di delete tracknya. Anggap aja itu track cadangannya kita. Latihan dulu ya? Drum kayak mana? Hah? Drumnya kayak mana? Cover Daniel.
Sebenarnya perlu disolokan ya dan ngecek tempo. Kamu tadi naikin volumenya, jangan lupa nanti balikin ke awal loh. Nanti ada interlude kan? Ada. Ya, bikin aja. Harusnya setidaknya secara tempo udah benar sih. Next, mau record apa? Bass ya. Bass di sini ada. Ini kamu samakan aja dan Hah? kamu samakan aja bassnya tetap kayak yang semula. Nanti soundnya beda. Pindah channel dulu dong. Di tempat yang bass sama. Mm-mm. Ini kan. Dibuka dulu. By the way tadi tuh kan ada bagian-bagian yang kita simpan itu, kita balikin juga dulu. Nih. Nah, dibalikin. Masih kita sembunyiin tuh tadi. Nah, Oke. belum itu Daniel. Nah, kamu harus ingat kalau kurang ingat di zoom in. Nah, udah rapi belum? Nah, ya udah. Kalau ada waktu dicek juga sebentar. Oke. Nah, coba ke bassnya. Belum ada. Enggak, karena tombol R-nya belum ditekan Daniel di bassnya. Itu belum colok. Belum colok ini.
cari sana deh. Latihan dulu. Coba ya. Ini coba record atau coba apa? Coba main. Nah, coba latihan dulu. Intro ini. Tinggi banget bassnya kamu di sini dong. Gimana? Mau coba record? Oke. Oke, jangan lupa disembunyiin dulu supaya kita tidak override hasil recordan sebelumnya. Bagian bassnya. Bagian bass ini. Ini. Itu ya. Kalau mau pastiin di solo kan. Nih. Nah, kamu play dikit. Nah. Kenapa drum kita nggak coba cek Ctrl Z dulu. Oke, kenapa? Karena R-nya di drum itu masih tertekan. J-nya tadi dia ngira kita mau record drum. Oke, yang kayak gitu harus diperhatikan ya. R-nya jangan lupa ya. Mbak, R untuk record loh.
itu, cuma ambil bagian yang masih benarnya. Udah di quantize. Sampai chorus pertama kan masih benar sih kan quantize. Sampai sini ya. Nah, ya udah kita ambil sampai sininya. Nanti kita ingat aja di bagian mananya. Nah, kita simpan kan, terus kita record lagi. Siap-siap. Ulang. Baru kita satukan. Quantize ya. Ya, di quantize. Baru kita satukan bagiannya tadi. Jadi caranya gitu. Nggak harus kita record ulang semua dari awal. Lama banget nanti kita nyelesain satu track. Nah, baru selanjutnya tinggal kamu tambahin shaker, string, segala macamnya. Tapi prinsipnya seperti itu ya, Daniel ya. Daniel bisa tambah-tambahkan sendiri ya. Gitu. Coba deh di waktu-waktu kosong diisi-isi sendiri gitu. Ya, kan prinsipnya Daniel udah ngerti gitu. Nanti kan ke depan nggak ada kuku lagi gitu. Jadi Daniel udah mulai harus kerjakan sendiri gitu. Ya. Oke, paling itu aja ya Daniel ya. Tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, saya syukur untuk hari ini kami bisa selesai latihan. Tuhan yang memberkati dari setiap apa yang Daniel udah pelajari hari ini ya Bapa. Urapi Daniel dan pakai Daniel lebih lagi ya Tuhan. Kau yang bawa Daniel ya Bapa dalam setiap masa depannya. Tuhan pakai jadi anak yang memuliakan Tuhan di dalam setiap apa yang dikerjakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur. Amin. Oke, thank you ya Daniel ya.